Rezeki itu memang identik dengan harta. Tapi maknanya sebenarnya luas. Bahkan di antara sebagian para ulama mendefinisikan dengan segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang mudah, tidak dengan cara bersusah payah. Itu di antara makna rizki juga. Apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masuk pada yakni bahasan yang baru, tapi masih bagian dari muqaddimah saya rasa. Belum masuk pada bahasan inti, yaitu kaidah-kaidah tersebut belum. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih sebutkan ini muqaddimah yang kedua. Maka kita ingin lanjutkan pada perkataan beliau Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebutkan, dan untuk semua yakni pemirsa yang sudah memiliki dan juga mendapatkan buku sakunya, maka perhatikan di halaman 26. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam matannya, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ.
Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam muqaddimahnya satu bahasan sebelum masuk pada bahasan inti, yaitu berkaitan dengan 4 kaidah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 kaidah bagaimana memahami kesyirikan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat itu tidaklah dinamakan salat kecuali harus disertai dengan taharah. Maka jika kesyirikan itu masuk ke dalam peribadatan, menjadi rusaklah ibadah tersebut. Sebagaimana hadath ketika masuk ke taharah atau wudu seseorang, maka kemudian yakni wudunya, taharahnya maka salatnya tentunya tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Al-musyahidun al-kiram, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan suatu perkara berkaitan dengan makna al-hanifiyah. Coba perhatikan halaman 19. Ketahuilah, kata beliau pada matannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Doa dari Syekh untuk semua kita para penuntut ilmu, insyaallah. Bahwa sesungguhnya al-hanifiyah adalah millah Ibrahim. Yang dinamakan al-hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim. Apa artinya? Yaitu kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini baginya semata. Itulah agama yang lurus. Dan pada syarahnya kita sebutkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah, agama yang lurus, yang hanif, millah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kata beliau dalam matannya ini, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Inilah bahasan kita hari ini, al-musyahidun al-kiram, bahwasanya yang namanya ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Tentunya ada bahasan yang lain nanti, karena syarat diterimanya amal bukan cuma tauhid, bukan cuma ikhlas mentauhidkan Allah, ikhlas mempersembahkan amal itu hanya kepada Allah, bukan. Ada syarat yang kedua, yaitu al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di pekan depan. Sampai potongan ini dulu kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ, dan jika kamu telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya, kata Syekh, yakni idza arafta min hadhil ayah, jika kamu telah mengetahui dari ayat ini. Apa itu? Surah Al-Hujurat, surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kata Syekh, "Wa anta minal ins."
dan kamu itu adalah manusia. Jika kamu telah mengetahui dari ayat ini, tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Syekh, kamu manusia. Dakhilun fi hadhil ayah. Maka kamu, Anda, kalian semuanya, kita masuk dalam ayat ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia, kita manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Syekh, wa arafta anna Allah ma khalaqaka abathan. Dan engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakanmu abathan, main-main. Tahu kita. Allah tidak ciptakan kita kemudian untuk main-main. Atau Allah menciptakan kita tanpa tujuan, yaitu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Au khalaqaka litakul wa tashrab faqat. Atau Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu hanya untuk makan, hanya untuk minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah. Lam yakhluquka Allah Subhanahu wa taala lihada. Atau engkau hidup di dunia ini hanya untuk bersenang-senang, bersukaria. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakanmu untuk itu. Khalaqaka Allah Subhanahu wa taala liibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan semua hal tersebut, segala hal yang ada ini, al-mawjudan, di antaranya makanan, di antaranya minuman. Min ajli an tasta'ina biha ala ibadatih. Agar engkau dengannya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya dong, di antaranya makan dan minum, agar kemudian tulang punggung kita bisa tegap lurus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tujuan makan dan minum, bukan cuma untuk mengenyangkan, bukan cuma untuk menghilangkan dahaga. Dengannya kita sehat. Dengannya kemudian kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin dong kita gak makan. Gak mungkin dong kita gak minum, mati kita. Orang kalau nggak makan sepekan mungkin mati. Orang kalau kemudian orang kalau misalnya makan saja tanpa minum sepekan mati. Minum saja tanpa makan mungkin 40 hari. Perkiraan doang ya. Karena itu memang kita butuhkan. Tentunya ada adabnya ketika makan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tidak berlebihan. Selama kemudian makanan tersebut dan minuman tersebut mencukupkan kita untuk kemudian lurus tulang punggung ini, kuat kita untuk menjalankan ibadah, itulah tujuan yang namanya Allah mengadakan makanan dan minuman untuk kita. Min ajli an tasta'ina biha ala ibadati. Hal-hal tersebut yang Allah ciptakan untuk kita di muka bumi ini dari begitu banyak kenikmatan, membantu dan menolong kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka la tastati' an ta'isha illa bihadhil asya'. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk hidup kecuali dengan segala sesuatu tersebut. Wala tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhil asya'. Dan tidak akan kemudian kamu bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bantuan
yang menghantarkanmu untuk menyembah Allah. Apa? Di antaranya nikmat yang lain, makanan dan minuman. Sakharaha Allah subhanahu wa ta'ala laka li ajli an ta'budah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu, tundukkan itu. Semua hal yang ada di muka bumi ini. Untukmu, agar engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuk wa tafjur ta'kul wa tashrab mashtahaita. Hadza sya'nul bahaim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu dan memberikan kepadamu semua nikmat yang lain yang harusnya dengannya membantu kita untuk menyembah Allah. Allah menciptakanmu bukan untuk kamu hanya bersukaria, bersenang-senang, kemudian berbuat kefasikan, kemudian berbuat perbuatan yang keji, makan minum apa yang kamu mau. Bukan itu. Kata beliau, hadza sya'nul bahaim. Kalau yang demikian, nah ini kondisinya binatang ternak ya kayak gitu. Kalau tujuanmu hanya makan minum, hanya bersenang-senang, hanya bersukaria, kemudian berbuat kefasikan sana, kefasikan sini, maksiat sana, maksiat sini, semua makanan dimakan, gak peduli halal haram, minuman juga demikian. Misalnya, kata Syekh, ini binatang namanya. Lebih tepatnya binatang ternak. Ammal adamiyun, fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin azimah wa hikmatin azimah wa hiya al-ibadah. Sedangkan adamiyun, anak Adam, manusia, bukan binatang dong. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk tujuan yang agung dan untuk satu hikmah yang agung. Apa itu? Ibadah. Tapi apakah kemudian tidak boleh kita bersenang-senang? Boleh. Silakan bersendau gurau, bersukaria, bersenang-senang, tapi itu bukan tujuan hidup. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Makanlah dan minumlah tentunya yang halal, yang dengannya membantu kita, menolong kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat. Makanannya sehat. Bukan cuma halal, tapi menyehatkan. Hingga kemudian cukup tenaga dia untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Karena rezeki itu dari Allah. Identik memang dengan harta ya. Rezeki itu memang identik dengan harta. Tapi maknanya sebenarnya luas. Bahkan di antara sebagian para ulama mendefinisikan dengan segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang mudah, tidak dengan cara bersusah payah. Itu di antara makna rezeki juga. Apapun itu. Dan yang masuk di bawah makna sebuah nikmat. Allah tidak inginkan itu dari kita. Kenapa? Karena kita yang butuh itu dari Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Jika dilanjutkan ayat. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan. Enggak, karena terbalik. Karena perkaranya adalah sebaliknya. Rezeki dari Allah. Makanan dari Allah.
Dengan sebab-sebabnya kemudian kita bisa mendapatkannya. Taat kepada Allah, rizki datang. Sambung tali silaturahim, rizki datang. Bekerja mencari, rizki dapat. Ya, Allah telah tentukan rizki semua kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab inilah yang perlu kita tapaki. Kenapa tadi disebutkan oleh sebagian para ulama? Bahasa. Di antara makna rizki itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang mudah tanpa bersusah payah. Contoh misalnya. Siapapun di antara kita terkadang kan dapat hadiah. Ya dong, rezeki dong. Dan Anda tidak bersusah payah mendapatkannya. Makanya secara bahasa seperti itu. Walaupun sangat jelas ya, orang-orang yang demikian dia mendapatkannya karena dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita akan sebutkan nanti ada dua macam bentuk rizki. Setelah ini keterangan Syekh Abdul Razzaq. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu aw tahtarifa wa tajma'a lahu malan kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'din yaj'aluna 'ummalan yajma'una lahumul makasib. La, Allahu ghaniyyun an hadha wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Walihadza qala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allahu jalla wa ala yut'im wa la yut'am. Ghaniyyun 'anit ta'am wa ghaniyyun jalla wa ala bi dzatihi. Laisa huwa fi hajatin ila ibadatik. Law kafarta ma naqasta milka Allah. Walakin anta alladhi bihajatin ilaihi. Anta alladhi bihajatin ila al-ibadah. Famin rahmatihi annahu amaraka biibadatihi min ajli maslahatik. Li'annaka idza 'abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa'i wal thawab. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Faman alladhi yastafidu min al ibadah? Al mustafidu min al ibadah huwa al 'abidu nafsuhu. Amma Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu ghaniyyun 'an khalqihi. Kata Syekh menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberikanku makan. Enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Syekh. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah menciptakanmu tidak untuk supaya kamu kemudian memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kasb, penghasilan, rezeki. Enggak. Atau tahtarifa wa tajma' lahu malan, atau engkau mengumpulkan untuk Allah Subhanahu wa taala harta. Enggak. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'dhin. Sebagaimana perbuatan anak Adam manusia. Satu sama lain di antara mereka menjadikan yang lain ummalan, para pekerja, yajma'u lana lahumul makasib. Bukan seperti anak Adam. Satu dan yang lain di antara mereka menjadikan ummal. Menjadikan sebagian di antara mereka karyawan, pekerja, agar para pekerja tersebut mengumpulkan untuknya harta. Nah, ini perkara anak Adam, ini perkara manusia. La, kata beliau tidak. Allahu ghaniyun an hadza. Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh ini. Allah tidak butuh kemudian semua kita memberikan rizki kepada Allah, kebalik.
Allah tidak butuh kemudian kita mengumpul harta dan mempersembahkan kepada Allah. Enggak, kebalik. Allah enggak butuh akan itu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan alam semesta. Karena Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani. Di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menghendaki dari mereka untuk mereka memberikan kepadaku rizki. Aku tidak menghendaki dari mereka agar mereka memberikan aku makan. Enggak perlu. Allahu yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberikan makanan dan Allah tidak diberi makan. Yang ngasih kita makanan itu Allah. Dengan sebab-sebabnya hingga kemudian kita bisa makan. Ghaniyun 'anit ta'am. Kaya, enggak butuh, enggak perlu makanan. Ghaniyun bidzati, Allah Maha Kaya dengan zatnya. Tidak membutuhkan makhluknya atau hambanya. Walaysa huwa bihajatin ila ibadatik, dan Allah tidak membutuhkan ibadahmu. Lau kafarta ma naqasta milkallah atau mulkallah. Jika kamu kufur, tidak beriman kepada Allah, atau kemudian kamu kufur nikmat, tidak mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan, kekuasaan Allah, kerajaan Allah enggak berkurang. Kan ada itu disebutkan dalam hadits qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, ya ibadi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, manusianya dan jinnya, semuanya memiliki hati yang sama seperti buruknya hati seseorang, bejat semua, mana qasadzalika min mulki syai'a, semua hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari kuasaku, kerajaanku. Enggak. Semua manusia dan jin kafir, semua jin dan manusia kemudian tidak beriman kepada Allah, kuasa Allah tidak berkurang, kerajaan Allah tidak berkurang. Anda kemudian bukan melecehkan Allah gitu, enggak, menistakan Allah, enggak. Allah tetap Maha Agung, Maha Kuasa, Raja di Raja. Walakin anta alladhi bihajatin ilaih, sebaliknya kamulah, kitalah sebagai manusia yang butuh kepada Allah. Anta alladhi bihajatin ilal ibadah, kamulah yang butuh untuk ibadah itu. Famin rahmatihi, maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, annahu amaraka bi ibadatihi min ajli maslahatik. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkanmu untuk beribadah kepadanya demi kemaslahatanmu, demi kebaikanmu. Ibadah ini untuk kita. Kita persembahkan untuk Allah, manfaatnya untuk kita. Itu maksudnya. Kita yang butuh untuk beribadah ini. Karena manfaatnya akan kembali ke kita. Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah karena kemaslahatannya kembali ke kita. Betapa banyak janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang bertakwa. Di awal-awal surah At-Talaq itu saja ada 5 keutamaan kan? Ada 5 keutamaan untuk orang-orang yang beribadah. Artinya apa? Manfaatnya kembali kepada mereka. Ketakwaan mereka, manfaatnya kembali kepada mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yu'dhim lahu ajra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Ayat 2 sampai 5. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ibadah. Mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Allah berikan dia jalan keluar, memberikan dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga, menjadikan segala urusannya mudah, mengampuni dosa-dosanya, dan melipat gandakan pahalanya. Oh, ini aja udah 5. Untuk siapa manfaatnya? Kita sendiri. Kita yang butuh akan ibadah ini, kita yang perlu untuk ibadah ini. Makanya di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah perintahkan kita untuk menyembahnya supaya kemaslahatan balik ke kita. Kata beliau, li'annaka idza 'abadtahu, karena sesungguhnya jika kamu menyembahnya, fa innahu subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazai was thawab. Allah akan memuliakanmu dengan memberikan balasan dan pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Maka ibadah itu adalah sebab agar Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Anda ingin mulia, sembah Allah. Anda ingin mulia, Anda ingin Allah muliakan di dunia sebelum di akhirat, beribadahlah kepada Allah. Sembahlah Allah, taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Esakan Allah dalam peribadatan kalau siapapun di antara kita ingin Allah muliakan dengan balasan dan juga pahala. Kata Syekh, maka ibadah itu sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau bertanya, "Famanil ladzi yastafidu minal ibadah?" Maka kalau begitu siapa sebenarnya yang mendapatkan faedah, manfaat dari peribadatan? Al-mustafidu minal ibadati huwal 'abidu nafsuhu. Yang mendapatkan faedah, yang mendapatkan manfaat dari peribadatan itu, yang beribadah itu sendiri. Orang yang beribadah itu sendirilah yang mendapatkan manfaatnya, faedahnya. Tadi contohnya ada 5. Amma Allah Jalla wa Ala fa innahu ghaniyun an khalqih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya. Ya. Bentuk kasih sayang Allah, Allah perintahkan kita untuk menyembah dan manfaatnya kembali ke kita. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya enggak bertambah karena Allah memang Maha Kuasa kok. Di hadis yang sama, di hadis qudsi yang tadi yang sama. Wahai hambaku, kata Allah, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya, semuanya hatinya seperti hatinya orang baik, semuanya taat kepada Allah, ma zada min mulki syai'an, tidak menambahkan kerajaanku sedikit pun. Kenapa? Karena manfaatnya untuk Anda. Ibadah ini manfaatnya untuk kita. Maksiat ini juga keburukannya kembali ke kita. Bahkan terkadang untuk dosa-dosa tertentu, cepat atau lambat kita rasakan langsung. Kita rasakan langsung, yakni efek buruknya. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu ya ada yang bertanya. Ya tentunya, yakni dosa yang satu-satunya dosa yang dilarang untuk mendekati, yaitu zina. Apalagi melakukan. Masih di dunia, repot dia. Kenapa? Karena ya dia akan mendapatkan balasannya. Sudah taubat orangnya, susah dapat jodoh. Sudah taubat orangnya, ketika dapat jodoh, susah punya anak. Macam-macam. Tapi insya Allah di saat yang sama itu pelebur dosa Anda. Sabar aja. Karena perbuatan yang keji yang kemarin Anda lakukan. Apalagi orang yang sudah pernah menikah. Aduh, lebih parah lagi dong. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk rahmat Allah
kepada kita semua hambanya, Allah perintahkan kita untuk menyembahnya. Dan ibadah tersebut manfaatnya bukan untuk Allah, untuk kita. Apa manfaatnya? Allah akan muliakan kita di dunia sebelum di akhirat karena kita menyembahnya. Lalu jika ada pertanyaan, siapakah yang mendapatkan manfaat dari peribadatan ini? Allah kah? No, kita. Manfaatnya kembali ke kita. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Tidak membutuhkan yakni makhluknya. Makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kita, jin dan manusia dari awal sampai terakhir menyembah Allah, kuasa Allah enggak bertambah karena Allah memang Maha Kuasa. Sebaliknya ketika na'udzubillah semua jin dan manusia bejat, sesat, kafir, gak ada yang beriman, kekuasaan Allah gak berkurang. Kenapa? Karena keburukan mereka yang akan dapatkan untuk yang kufur. Dan balasan dan pahala mereka yang akan dapatkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musyahidun al-kiram, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ingin ambil sedikit faedah berkaitan dengan Ar-Razzaq. Ini ingin sebutkan sedikit keterangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab kecil ya, Mukhtasar Fikih Asmaul Husna, ringkasan dari Fikih Asmaul Husna, tipis tentunya karena aslinya tebal ya, ini ringkasan saja. Nah, tentunya yakni terjemahan bahasa Indonesia sudah ada. Mungkin di antara buku yang akan ulun review juga nanti suatu saat ya. Seperti ini ya. Oke. Al-musyahidun al-kiram. Berikut keterangan beliau tentang man al-ghani. Tentang Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Maha memberi rezeki. Ar-Razzaq ay al-mutakaffilu bi arzakil ibad. Di antara makna Ar-Razzaq, salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak adalah al-mutakaffilu bi arzakil ibad. Zat Allah Subhanahu wa taala yang menjamin semua rizki semua makhluknya. Itu di antara maknanya. Makanya jangan pernah takut untuk meninggalkan yang haram. Kenapa? Allah sudah jamin rizki Anda. Kenapa? Salah satu nama Allah Maha memberi rezeki atau rejeki bahasa kita. Segala bentuk manfaat yang sampai kepada diri kita, bahkan terkadang kita mendapatkannya tanpa bersusah payah. Itulah rezeki. Maknanya luas tentunya ya. Tapi di antara sebab kita mendapatkannya, kita kerja, kita cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan apa-apa yang berjalan di muka bumi, apapun itu, manusianya, binatangnya, kecuali atas Allah lah rizkinya. Artinya Allah lah yang menjamin rizkinya. Bukan berarti kemudian kita berpangku tangan. Kita mengais rizki. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rizki kita dengan sebab-sebabnya. Taati Allah, rizki datang. Sambung tali silaturahim, rizki datang. Cari dengan bekerja, rizki datang. Makanya jangan pernah ragu untuk meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena rizki Anda sudah Allah jamin. Itu makna Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Kenapa? Maknanya adalah al-mutakaffilu bi arzaqil ibad.
Zat Allah yang menjamin. Al-mutakafil itu menjamin. Kafil itu penjamin. Bisa diartikan sponsor sih ya. Kafalah, kafil. Tapi diterjemahkan yang enaknya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki semua hambanya. Wa rizqullah li'ibadihi naw'an. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan rizki Allah itu ada dua macam. Al-awwal, rizqun 'amun yashmulul birra wal fajir wal mu'mina wal kafir wal awwalina wal akhirin wa huwa rizqul abdan. Qala ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa 'alaihi falaysa kathratu hadzal rizqi fid dunya dalilan 'ala karamatil 'abdi 'inda Allah. Kama anna qillatahu laysa dalilan ala hawanihi indahu. Qala ta'ala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ay laisa kullu man na'amahu Allah fid dunya fahuwa karimun alayya wala kullu man qaddatu alayhi rizqahu fahuwa muhanun ladayya wa innamal ghina wal faqra was si'ata wad dhiqa ibtila'un min Allah wa imtihan liya'lama asy-syakira minal kafir atau liyu'lama asy-syakiru minal kafir liya'lama asy-syakiru minal kafir was-sabiru minal jazi'. Rizki Allah itu dua macam. Yang pertama, rizqun 'am, rizki yang bentuknya umum. Apa maksudnya? Yashmulul birra wal fajir wal mu'mina wal kafir wal awwalina wal akhirin wa huwa rizqul abdan. Rizki yang umum yang mencakup orang yang baik, orang yang tidak, yang beriman, yang kafir, dari pertama sampai terakhir, dan spesifik berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan badan. Sebagaimana ayat Allah yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala sesuatu yang melata berjalan di muka bumi ini, maka atas Allah lah rizki mereka. Allah yang menjamin rizki mereka semuanya. Apa itu? Makanannya, minumannya, ya, fisik. Lebih kepada fisik. Allah kasih semua. Yang taat Allah kasih, yang enggak Allah kasih. Yang beriman Allah kasih, yang kafir Allah kasih. Manusianya, jinnya, binatangnya Allah kasih semua. Nah, kita pernah sebutkan kalau tidak salah, tafsir dari Syekh Sa'di berkaitan dengan makna Rabb. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Di antara asma dan sifat Allah itu Rabb, yang maha memelihara. Di antara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk yakni tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, ya Allah berikan mereka ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka bisa mengais rezeki masing-masing dengan cara-cara masing-masing. Binatang gimana, manusia gimana, jin gimana, semua Allah kasih caranya. Semua Allah berikan ilmunya hingga semua mereka bisa mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang umum, lebih ke fisik. Semua yang berjalan di muka bumi seperti kita dan juga binatang atau kemudian jin, maka Allah yang menjamin rezeki mereka semua. Allah kasih. Yang baik, yang buruk, yang beriman, yang tidak, dari dulu sampai sekarang dan nanti Allah semua yang ngasih. Ini umum. Dan atas hal tersebut, kata Syekh, maka banyaknya rizki di dunia itu bukan dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Penting ini.
Karena Allah kasih semua ya. Perhatikan, Allah kasih semua rizki. Manusianya, jinnya, binatangnya. Yang baiknya, ahli ibadah, ahli maksiatnya. Yang beriman, yang kafirnya. Dari dulu sampai sekarang dan nanti Allah semuanya. Maka atas pondasi itu kata Syekh Abdul Razak bahwasanya banyaknya rizki di dunia itu bukan dalil menunjukkan bahwasanya dia Allah sedang muliakan. No. Kama anna qillatahu laisa dalilan ala hawani indah. Sebagaimana juga sebaliknya, sedikitnya rizki seseorang bukan berarti itu menunjukkan dia orang yang hina. Enggak. Yang rizkinya banyak berarti kemudian mulia di sisi Allah? No. Yang rizkinya sedikit berarti kemudian hina di sisi Allah? Tidak. Kenapa? Karena Allah kasih semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa ini? Al-Fajr bukannya? Al-Fajr ya. Ayat berapa itu? Al-Fajr ayat, biar saya nggak salah terjemahkan. Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, maka adapun manusia apabila Rabb mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Namun jika Rabb mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabb telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Ini anggapan manusia. Kalau rezeki banyak, oh Allah sedang memuliakanku. Rezeki sedikit, aduh Allah sedang menghinaku. Enggak gitu. Karena semuanya Allah kasih. Ini anggapan manusia. Ini pendapat manusia. Merasa bahwasanya ketika harta banyak Anda mulia di sisi Allah? No. Kenapa? Semua orang Allah kasih. Ini pendapat manusia. Ketika kemudian dia rizkinya sempit, aduh Allah sedang menghinakanku. Tidak. Kenapa? Semua Allah kasih. Artinya adalah kata Syekh berkaitan dengan ayat tadi, laisa kullu man na'amah laisa kullu man na'amtuhu. Sorry tadi salah, saya salah baca. Artinya tidak semua orang yang aku berikan kepadanya nikmat fid dunya fahuwa karimun alayya. Artinya bukan atau tidak semua orang yang aku berikan nikmat kepadanya berarti dia mulia di sisiku. Enggak. Wala kullu man qaddartu alaihi rizqahu fahuwa muwahanun ladayya. Atau tidak juga ketika Allah Subhanahu wa taala atau aku kata Allah memberikan ketentuan untuknya takdir bahwasanya rizkinya tidak luas berarti dia kemudian hina di sisiku? Enggak. Wa innamal ghina wal faqra was si'ata wad dhiqa ibtila'un min Allah wa imtihan. Tapi sesungguhnya hanyalah kekayaan, kefakiran, kelapangan harta dan kesempitan harta semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian. Anda banyak harta bukan berarti Anda mulia. Anda sedikit harta bukan berarti Anda hina. Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Liya'lama syakira minal kafir. Agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Agar Allah mengetahui wassabira minal jazi. Agar Allah tahu siapa yang sabar dibandingkan kemudian yang tidak. Kaya Anda, dapat ujian kekayaan Anda, tapi kemudian Anda bersyukur, Anda membelanjakannya di jalan yang tepat. Nah, itu yang Allah ingin tahu. Lulus ujian Anda. Harta Anda banyak, Allah kasih banyak, betul, dengan sebab-sebab yang memang Anda tapaki semuanya. Tapi dengannya membuat Anda makin bersyukur, membelanjakannya tepat, yang wajib iya, yang sunnah iya. Itu yang Allah inginkan. Allah ingin tahu siapa yang bersyukur, siapa yang tidak. Dapat harta banyak,
dengan semua sebab yang dia tapaki, karena secara umum Allah kasih semua, tapi dia gunakan bermaksiat. Nah, ketahuan siapa yang bersyukur, siapa yang tidak. Was-sabira minal jazi', dan Allah ingin tahu siapa yang bersabar dibandingkan kemudian yang mungkin mengeluh-ngeluh. Allah ingin tahu. Rizkinya memang nggak lancar, rizkinya memang nggak luas, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia sabar. Nah, itu yang Allah pengen tahu. Ini orang sabar dikasih rizkinya cukup. Dan bisa jadi al-musyahidun al-kiram, bukan bisa jadi ya, Allah tahu. Bukan bisa jadi, Allah tahu kenapa Allah berikan fulan banyak, fulan sedikit. Allah Maha tahu. Maka inilah tugas kita untuk siapapun di antara Anda, siapapun yang Allah lapangkan untuknya rizkinya, bersyukurlah. Itu yang Allah inginkan. Kenapa? Itu ujian untuk Anda, tapi Anda bersyukur. Bentuk syukur, ya alihkan semua rizki tersebut untuk peribadatan. Membelanjakannya tepat, bahkan menghantarkan Anda ke surga Allah, itu mantap. Dan untuk yang sebaliknya, maka bersabarlah. Karena ini ujian dari Allah. Karena bisa jadi ketika kita kemudian Allah berikan kelapangan harta, kita mungkin lupa kepada Allah. Sangat mungkin itu. Sangat mungkin itu. Ketika susah, wah sholatnya khusyuk. Ketika susah, wah doanya panjang. Ketika susah, wah yang sunnah-sunnah dilakukan. Kenapa? Karena selalu memohon. Begitu Allah lapangkan untuknya harta, sibuk dengan dunia. Biasanya sholat duha, enggak sholat duha lagi. Biasanya sholat malam, enggak sholat malam lagi. Lawang tidurnya udah jam 1. Gimana mau bangun jam 2 atau jam 3? Kenapa? Dunia. Itu yang sunnah. Bahkan terkadang yang wajib keteteran. Gimana itu? Kenapa? Dunia. Allah berikan untuknya, Allah bukakan untuknya dunia, tak taunya kemudian malah lupa. Jangan-jangan kita kayak gitu. Harusnya kemudian berpikir. Maka bersyukur, memiliki sifat yang qanaah. Mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Merasa cukup dengan yang Allah Subhanahu berikan. Kenapa? Ujian untuk yang kurang itu adalah kesabaran. Karena kita takutkan ketika Allah lapangkan untuk kita harta, lupa kita kepada dunia. Ulun pernah bahas ini ya, tapi waktu itu di video yang santai ya. Ulun bahas ini waktu ulun ngomong sendiri sebelum kemudian ulun menjemput salah seorang di antara ikhwah untuk wawancara di apa Pit namanya Pit? Di konten ini Jalan Hijrahku. Jadi waktu itu ulun ngomong sendiri ya, kayak orang gila ya. Ulun ceritakan kalau itu obrolan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin. Ulun ingat beliau yang berbicara berkaitan dengan sebagian ikhwah yang meninggalkan nikmat dunia, harta dalam hal ini yang luar biasa banyak, tapi haram. Harta yang haram, transaksi yang haram, yang angkanya bukan jutaan, bukan ratus ribu atau jutaan, miliaran, dia tinggalkan. Saya ingat sekali perkataan ini dari lisan beliau. Semoga Allah merahmati beliau, Ustaz Ahmad Zainuddin, hafizallahu ta'ala. Kata beliau, kalau kita di posisi mereka, mungkin kita nggak bisa keluar. Ya. Luar biasa teman-teman itu. Saya tahu sebagian teman-teman itu. Karena ulun nanya. Ada yang gajinya sebulan 20. Ada yang gajinya sebulan bisa 50. Bisa dia tinggalkan. Yang lain mungkin gak mampu, subhanallah. Memang betul setelah itu ya terseok-seok. Tapi terseok-seok dalam keadaan hatinya mana. Saya nanya ke beberapa mereka itu, langsung face to face. Setelah Anda hijrah, Anda tinggalkan yang haram, walaupun angkanya miliaran. Anda tidak lanjutkan transaksi yang haram, walaupun angkanya miliaran. Gimana? Aduh, hati tenang. Itu yang mahal. Ini yang kita akan bahas. Rizki yang khusus. Itulah rizki yang khusus.
gizi, nikmat untuk hati dan jiwa. Perhatikan. An-naw'u tsani, nikmat yang kedua. Dan ini yang dirasakan oleh banyak teman-teman. Apa itu? Ketenangan. Karena sebelumnya nggak tenang. Untuk meloloskan transaksi ini, meloloskan transaksi itu harus sogok sini, sogok sana. Tahu nih haram sini, haram. Tahu dia ini haram. Tapi supaya goal. Bergejolak hati ini. Tapi miliaran fulusnya gimana dong? Apalagi kemudian syaitan masuk gitu ya. Kamu ini ini kan cara kamu mencari nafkah. Udah ambil aja. Jangan jadi orang bodoh dong. Ini transaksi miliaran, bukan ratus, 200 ribu atau juta, 2 juta atau pulang. Ini miliaran. Bodoh sekali kamu tinggalkan. Hati berkata, tapi kan haram. Alah sedikit, itu koruptor itu triliunan, biasa aja mereka. Kamu ini dikit. Supaya anakmu makanannya tercukupi, istrimu makanannya, minumannya tercukupi, semua kebutuhan supaya tercukupi. Emang iblis emang? Rayuannya luar biasa. Kamu ini sedang cari nafkah. Kamu dapat pahala lu nyari nafkah. Bayangin ya iblis janjikan pahala. Tapi tidak. Kenapa? Dia ikuti yang namanya kata hati. Dia minta fatwa pada hatinya. Bergejolak di sini. Ini transaksi nggak benar. Saya nggak boleh lanjut. Miliaran loh, bodoh amat. Triliunan loh, bodoh amat. Kenapa? Di sininya nggak tenang, ngapain? An-naw'u tsani, kata Syekh Abdul Razzaq, macam yang kedua, rizki. Rizqun khasun wa huwa rizqul qulubi wa taghdhiyatuha bil ilmi wal iman war rizqil halal alladhi yu'inu ala salahid din. Yang kedua, rizki yang khusus. Tadi umum, semua orang Allah kasih. Yang baik, yang buruk, yang beriman, yang tidak, dari awal, sekarang, sampai nanti. Lebih kepada fisik, Allah kasih semua. Rizki yang khusus, yaitu rizki yang Allah berikan kepada hati. Gizi yang Allah berikan kepada hati. Apa itu? Dengan ilmu dan iman. Wow, ini. Jadi Anda atau siapapun di antara kita yang rizki duniawinya sempit, jangan khawatir. Anda dapat rizki yang khusus. Mudah Anda nuntut ilmu, mudah Anda paham ilmu, mudah Anda praktekkan ilmu. Ini rizki yang khusus dari Allah. Apa? Rizki hati, ketenangan hati, ketentraman hati. Wa taghdhiyatuha bil ilmi wal iman. Rizki untuk hati-hati ini, dan kemudian Allah berikan gizi padanya, asupan pada hati tersebut dengan ilmu dan iman. Abstrak, nggak bisa dijamah. Walaupun itu disebutkan dalam hadis, bisa dirasa. Apa? Ada manisnya iman. War rizqil halal alladhi yu'inu ala salahid din, dan rizki yang halal yang menolong seorang untuk kebaikan agamanya. Kalau Anda balik, rizki yang buruk nggak nolong kebaikan agama. Yang halal ini yang nolong. Mudah Anda akhirnya untuk beribadah, mudah nuntut ilmu, mudah mempraktekkan ilmu, mudah mendakwakan ilmu. Kenapa? Rizkinya halal. Rizki khusus, spesial. Wa hadza khasun bil mu'minin ala maratibihim minhu bihasbi ma taqtadi hikmatu wa rahmatuhu. Dan rizki yang jenis yang kedua ini, macam yang kedua ini, khusus hanya untuk orang-orang yang beriman, dan tentunya martabat dan derajat mereka berbeda satu sama lain sesuai dengan kehendak Allah dan hikmah di balik itu. Ada yang Allah berikan levelnya tinggi, ada yang tidak, tapi semuanya dapat rezeki yang khusus, cuman levelnya beda-beda. Wallahu a'lam bissawab. Wa yutimmu subhanahu wa ta'ala karamatahu lahum, dan Allah menyempurnakan untuk mereka kemuliaan untuk mereka. Wa mannahu alaihim bi idkhalim yaumil qiyamah jannatin na'im, dan Allah kemudian berikan mereka nikmat puncak dengan memasukkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan
yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya, dan Allah telah berikan mereka kebaikan untuknya sebuah rizki, rizki yang khusus. Iman, amal saleh yang menggiring ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita tahu semua kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, maka beribadahlah kepada Allah, persembahkan ibadah kita hanya kepada Allah, dan ibadah tersebut sebab Allah muliakan kita di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Seperti biasa, para penanya kita akan berikan mushaf, karena ini hari Rabu, maka mushaf dan juga buku ini ya. Kalau Anda sudah dapat, ya mungkin kasihkan kepada yang lain biar lebih bermanfaat. Mushaf terjemah dan juga kemudian buku terjemah dari Syarah Al-Qaidul Arba untuk para penanya. Yang di Banjarmasin, Dula Banjarmasin, semua akan mendapatkan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati keluarga yang masih melakukan syirik dan juga melakukan sesuatu perkara bid'ah? Wah, parah nih dua-duanya. Barakallahu fiikum untuk penanya. Al-musyahidun al-kiram, maka jawabannya sama sebenarnya seperti jawaban-jawaban ulun sebelumnya berkaitan dengan bagaimana cara berdakwah. Satu, ilmui apa yang Anda akan sampaikan. Ilmui apa yang Anda akan sampaikan. Jangan katanya dan katanya, Anda harus mengilmuinya. Mantap. Firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, pemahaman para sahabat akan firman itu dan sabda itu, ilmui. Karena dakwah itu harus dengan ilmu. Dua, miliki skala prioritas. Ini sudah prioritas banget. Dua hal ini paling penting. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Apa itu? Syirik. Dosa besar yang paling besar, menghancurkan semua amal. Kalau meninggal belum tobat, tidak Allah ampuni, dan tempat kembalinya neraka. Ini paling ngeri. Tidak ada prioritas lebih tinggi dibandingkan ini. Apa itu? Mendakwahkan tauhid, musuhnya syirik. Mendakwahkan sunnah, musuhnya bid'ah. Maka Anda harus mengilmuinya dulu, dan skala prioritas sudah ada. Kenapa? Ini paling prioritas yang Anda harus sampaikan memang. Apa itu? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Karena kita bahas tadi, walaupun nggak sekarang ya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Artinya percuma ibadah Anda kalau tanpa tauhid. Sama seperti percumanya salat Anda kalau tanpa tohar. Itu poin berikutnya di pekan mendatang insyaallah. Paling penting. Udah ada skala prioritas. 3, timing. Pengwaktuannya harus tepat. Anda harus lihat situasi dan kondisi. Harus tepat menyampaikannya. Yang 4, kemudian kelembutan. Hiasi dengan kelembutan. Ya. Walaupun mungkin yang Anda sampaikan adalah mungkin ancaman, tapi menyampaikannya mungkin dengan cara yang tepat. Bapak kalau masih begini Pak, neraka Pak. Jangan gitu. Timingnya harus tepat, menyampaikannya harus dengan kelembutan, walaupun mungkin yang disampaikan adalah neraka. Saya nggak rela Pak, ancaman Allah Subhanahu wa taala akan neraka berlaku untuk Bapak. Aduh, nggak rela saya Pak. Bukan saya Pak, Allah yang berfirman, yang Bapak lakukan ini diancam dengan neraka. Dibentuk kasih sayang saya. Saya nggak ingin pihak, saya nggak ingin Bapak atau siapapun di antara keluarga ini kemudian terjerumus ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kamu sok-sokan kamu yang punya neraka. Bukan Pak, ini Allah yang berfirman, ini loh tafsirnya, ini loh cara memahaminya. Ya. Dan yang terakhir doa ya.
Bahkan mungkin bisa jadi ini nomor satu. Saya letakkan di akhir, tapi sebenarnya ini nomor satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah menyampaikan ilmu, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka, apalagi orang-orang yang kita cintai, sayangi, orang tua, mudah menerima ilmu yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan untuk Anda untuk berdakwah. Amin. Dan butuh waktu. Jangan terburu-buru. Bisa bulanan, bisa tahunan, kita nggak tahu, tapi tetap berdakwah. Dan ingat, ketika Anda sudah menyampaikan, beban tugas Anda sudah selesai. Tapi apakah kemudian Anda hanya satu kali saja? Enggak, mungkin di momen yang lain ingatkan lagi. Ya, tapi satu kali saja Anda menyampaikan, selesai sebenarnya. Karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Tapi ini kan bapak kita, ini ibu kita, ini saudara kita, ini paman bibi kita, ini teman dekat kita. Oh, di momen yang lain lagi dan lagi. Allah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kalau dosa mencuri akan terhapus jika minta maaf dan minta ridho kepada orang yang hartanya dicuri. Siap? Lalu bagaimana jika orang yang hartanya dicuri ini sudah meninggal dan pelaku belum sempat minta maaf? Bagaimana cara bertaubatnya? Bukan cuma minta maaf ya. Ini kasus kalau misalnya kita na'udzubillah pernah mencuri dan orang yang kita curi masih hidup, bukan cuma minta maaf dan dimaafkan. Syukur kalau dia maafkan dan merelakan. Ganti. Itu di antara bentuk taubat. Urusan sesama anak Adam harus selesai. Di antaranya kita ganti. Yang sangat mungkin kemudian harganya sekarang berbeda dengan ketika kita curi dulu. Kita nyurinya 10 tahun yang lalu. Barang itu sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi kadarnya pasti berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan cuma minta maaf, kemudian dia merelakan. Syukur kalau memang betul-betul dia merelakan dan selesai, tapi ganti. Di sini timbul masalah. Kata Syaikh Utsaimin, sangat mungkin kemudian orang ketika Anda bertemu seperti itu, kemarahannya muncul, murkanya muncul, karena mungkin bisa jadi waktu itu yang Anda curi, na'udzubillah, sesuatu yang sangat berharga darinya. Puluhan tahun dia dendam luar biasa. Bagaimana kemudian caranya? Kata beliau, gunakan jasa orang ketiga, orang yang dipanuti oleh orang yang Anda curi. Minta tolong. Mungkin ustadz kah atau siapakah? Ustadz atau siapa mungkin gitu ya. Mintakan maaf dari ulun kepada fulan. Kenapa? Dulu saya pernah mencuri hartanya. Saya ingin minta maaf. Dan saya ingin ganti berapapun kemudian kadar harta itu sekarang. Karena kalau langsung mungkin dia akan bisa tidak menerima atau kemudian marah, memukul, bahkan mungkin na'udzubillah sampai hal yang lebih buruk lagi misalnya. Tapi kalau misalnya yang memintakan Anda maaf orang yang dia panuti, berharap kemudian diterima. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya orang tersebut sudah meninggal? Nah ini yang repot ya. Ini cukup repot. Kenapa? Gimana ya? Ya repot. Makanya kalau punya kezaliman sama orang itu minta maaf sekarang. Sebelum datang nanti hari, tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Gak ada manfaat yang ada. Semua amal kita akan ditransfer kepada orang kita zalimi. Habis habis pahala kita. Padahal yang kita harus bayar masih banyak keburukan orang yang kita zalimi yang akan diberikan kepada kita. Bangkrut jadinya. Ada jalan keluar disebutkan oleh Syaikh Utsaimin juga dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni dengan yang memintakan ampun untuknya. Juga kemudian beramal atas namanya. Wallahu a'lam bishawab. Memintakan ampun untuknya atau beramal atas namanya. Artinya Anda infakkan, Anda sedekahkan atas nama orang yang Anda curi. Tapi ingat, itu hanyalah inisiatif. Dan dengan yang kita berharap dia memaafkan kita di akhirat. Dengannya kita berharap dia memaafkan kita di akhirat. Karena semuanya akan dikisos. Semua akan mendapatkan balasan dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Maka Anda jika pernah berbuat zalim, di antaranya misalnya mencuri, selesaikan sekarang. Sering ulun sebutkan contoh,
susahnya, repotnya koruptor ketika taubat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang dia ambil harta rakyat ya. Nggak tahu siapa di antara rakyat kemudian yang rela, yang maafkan, nggak tahu. Jutaan orang Anda zalimi. Anda menikmatinya cuma sebentar. 15, 16, 17 tahun ketangkep juga ya nggak Fit? Ketangkep juga. Udah ketangkep dalam keadaan tua. Selama puluhan tahun ini tinggal di negeri ini, di negeri itu dalam keadaan was-was. Ujungnya ketangkep juga. Akhir hidup yang buruk. Sudah tua di penjara pula. Nauzubillah. Sebentar. Itu diantara makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, al-baghyu wal-uquq babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang jika dilakukan, yakni balasannya itu segera di dunia. Allah akan balas di dunia. Apa itu? Durhaka, kezaliman dan durhaka pada orang tua. Itu instan. Instan dalam artian di dunia Allah akan berikan balasan. Kedurhakaan kepada orang tua dan zalim sama orang, Anda akan dapatkan langsung. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, panjang nih. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saran apa ya Ustaz yang saya bisa berikan kepada kakak saya, wanita single parent, tinggal di Kabupaten Kalsel, yang kesulitan bayar pondok anaknya karena tempat kerjanya pindah dan gajinya bahkan kurang untuk bayar cicilan rumah, apalagi pondok anaknya di Pulau Jawa. Dan juga sudah ngutang untuk biaya ke sana. Beliau juga sedang hijrah namun masih ambil baiknya buang buruknya. Nah ini gimana baru hijrah? Kemudian pakai kaidah ambil baiknya buang buruknya. Dari mana Anda tahu baik itu baik? Kalau hanya pakai standar manusia. Enggak. Kebaikan bisa datang dari siapapun, tapi berguru harus milih. Ingin saya pindahkan ponakan saya ke pesantren sunnah agar bisa ngajak kakak saya ngaji sunnah, namun saya belum punya kemampuan untuk membantu. Mohon saran Ustadz, saya takut kakak saya akan ngutang lagi dan bertumpuk. Al-Musyahidun Al-Kiram, di Indonesia ini saya tidak bisa katakan banyak, tapi ada pesantren-pesantren yang gratis atau ketika bayar tapi ada subsidi silang. Ya, berusaha lah. Kalau misalnya ini di Kalsel ya, kita nanti akan berikan ya nomornya para ustadz ya. Ya, pesantren-pesantren itu, bahkan di antaranya pesantren Intan Ilmu misalnya, ada subsidi silang. Orang-orang yang khusus kemudian harus dibantu. Anaknya punya kecerdasan, anaknya punya kemampuan, tapi harta nggak ada, dibantu insya Allah. Hukum asal berhutang tentunya boleh, dengan pertimbangan kita bisa bayar. Sekarang tentunya, yakni Anda sudah masukkan anak Anda di Jawa pula. Wallahu a'lam bishawab, mungkin berbicaralah kepadanya empat mata atau berkumpul keluarga bagaimana baiknya, dan insya Allah kita akan berikan beberapa rujukan pesantren yang insya Allah memberikan keringanan pada biaya bayar, tapi mungkin nggak full atau bahkan betul-betul kemudian ada yang mengcover di antara orang-orang muhsinin yang memberikan bantuannya. Allah alam bisawab. Insya Allah ini nanti catat nomornya Pit, kita akan berikan nomor salah satu ustadz, kemudian bisa konsul agar kemudian anaknya bisa nyantri dan kita merasa nyaman dengan para ustadznya, dan kemudian mungkin bisa jadi ngontrak di sekitar pesantren tersebut biar nggak jauh-jauh amat ya, apalagi di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura kita sudah punya kok, nggak harus ke Jawa.
Wallahu a'lam bishawab. Walaupun tentunya yakni ketika Anda pengen, apalagi Anda punya relasi atau punya yakni bukan punya relasi Anda yakni mungkin punya keluarga juga di Jawa, ya no problem, silahkan aja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, nomornya sudah tercatat kok. Barakallahu fiikum. Dah 3 ya, Pit. Yang terakhir, Pit ya. Bismillah, Ustadz mau tanya, suami saya bekerja di kapal dan sudah terlanjur di kontrak 6 bulan. Mohon solusinya Ustadz, karena di tempat ia bekerja sering menjual minyak perusahaan secara ilegal. Dan bagaimana jika suami saya hanya memberikan gaji pokoknya saja dan tidak menerima hasil jual minyak tersebut, apakah gaji pokok tersebut tetap halal bagi kami? Ya, Anda sebagai istri dan juga anak-anak Anda, yani cara Anda mendapatkan halal karena Anda diberi, karena itu bentuk nafkah. Tapi cara suami Anda kalau betul-betul bertransaksi yang ilegal, haram. Cara mendapatkannya dia haram. Cara mendapatkannya Anda halal karena Anda diberi, karena Anda tidak mampu untuk mencarinya sendiri. Anda istri, Anda juga kemudian bahkan mungkin punya anak, apalagi masih kecil-kecil. Jadi cara mendapatkan merubah hukum yakni uang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan untuk suami Anda ini mendapatkan pekerjaan yang lebih menenangkan hati setelah ini, ya, karena penting sekali rezeki yang halal untuk kebaikan dirinya sendiri sebagai suami, untuk kebaikan Anda istri dan juga anak, dan sangat berpengaruh pada doa. Semoga Allah mudahkan untuk Anda dan suami Anda untuk hanya mengais rezeki yang halal dan dijauhkan dari yang halal, dari yang haram. Di antara doa Nabi Muhammad SAW yang dengannya kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hanya diberikan yang halal dan jauhkan dari yang haram adalah doa beliau, Allahumma kfini bihalalika an haramika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Cukupkan dengan yang halal saja, jauhkan dari yang haram. Di antara doa yang disebutkan juga doa untuk bayar utang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.